konflik di Timur Tengah, Selat Hormuz kembali lancar dan ya harga bensin juga jangan naik dong. Jadi siapa yang menguasai Hormuz menguasai dunia nih sekarang. Betul, persis banget. Bahaya nih. Timur Tengah ini sebagai namanya regional security complex. Yeah, Jadi satu region atau sub-region di planet bumi yang berbeda atau terpisah secara geografis dengan wilayah lain. Oke. Di mana di dalam satu region tersebut terdiri beberapa negara yang mempunyai hubungan kuat ke belakang secara historis, secara ideologis, teologis, dan interaksi politik, ekonomi, sosial termasuk militer yang sudah sangat dalam hubungannya. Di mana kejadian di satu negara akan berimplikasi kepada negara lain. Untuk Timur Tengah, ini yang paling tua di dunia dan pengaruhnya jika terjadi apa-apa paling global impactnya. Dan sumber semua kebatilan di dunia ini namanya Amerika dan Israel gitu. Great Satan. Akhirnya regional security complex di Israel di Timur Tengah itu terbagi dua. Tujuannya adalah Amerika harus keluar dari Timur Tengah dan Israel harus punah, hilang dari peta. Di sekarang Selat Hormuz dicekek nih. Nah, dan betul. harga migas meroket, terus sekarang dan akhirnya kita terdampak, bro. Bagaimana membuka Hormuz? Dan implikasinya sudah ke Asia termasuk ke Indonesia. Karena sekarang ini proxy war udah berlangsung 47 tahun. Limited war udah. Escalated war udah. Tinggal 2 step lagi nih. Jadi regional war dan keterlibatan great power lainnya dan akan menjadi multi front battle. Baik di Indo-Pasifik dan juga untuk di Eropa, Ukraine, dan akhirnya yang di Hormuz ini melebar kemana-mana kan. Nah itulah perang dunia gitu. Kenalin, ini si investor visioner yang suka banget investasi. Dia tahu, cukup pakai Brimo, dia bisa investasi emas jadi lebih mudah dan praktis. Pantes kalau ditanya sama temennya soal investasi, pasti jawabannya ready. Naik. Mulai investasi jangka panjang dari sekarang bisa menguntungkan buat masa depan. Apalagi investasinya pakai Brimo yang mudah dan serba bisa. Brimo. Halo Om Bro, salam brotherhood. Balik lagi bersama gue Koko Dilon di diskusi pakai flanel, persembahan broadcast dari IKPL. Dan pada sore hari ini atau siang hari ini atau pagi hari ini, kapan aja lo nontonnya, sudah hadir Mas Wibawanto Nugroho Widodo PL95. Tepuk tangan lo dong bro. Dan sebelum kita mulai gue pengen ngasih tahu lo bahwa acara Lustrum kita udah sukses banget pada bulan November yang lalu. Dan ini kita mau mengucapkan terima kasih kepada Telkom atas dukungannya dalam acara Lustrum kita yang ke-60 yang kemarin. Dan SMA Panggung di Luhur sangat berterima kasih karena acaranya sangat berlangsung lancar. Oke Om Bro, nah ini Mas Wibawanto atau Mas Wanto sering dikenal pada oleh teman-temannya. Ini adalah doktor ilmu geopolitik dan hubungan internasional. Dan karirnya, wah ini udah mumpuni banget lah. Udah pernah di BSSN, udah pernah di Kemhan, Menko Polkam, bahkan Dispen TNI Angkatan Darat juga pernah. Tuh gimana sih bro? Gimana sih ceritanya bro? Coba boleh nggak? Lu ngasih kayak short bio lah. Gimana lu dari kuliah terus sampai doktor terus bisa nyangkut di lembaga-lembaga yang bagi gue sih agak serem ya. Platnya aja bukan hitam kan. Gimana bro? Jadi gue dulu SMP-nya di PL PL. Lulus SMP 92, gue anak basket basicnya tuh. Terus masuk SMA PL 92, gue tim inti bola basket dan kasih beberapa piala juga lah untuk sama PL. Dan secara individu sempat meraih juara seperti slam dunk di DKI, terus 3-point contest hal-hal yang menurut gue fenomenal, nggak terlupakan di masa SMA itu gitu. Terus gue juga aktif di Gerak Jalan GJPL karena dulu tuh kita harus ambil GJ tuh GJ PMR GPA tuh wajib SCPC basket itu pilihan gitu, jadi kita harus ambil dua-duanya. Jadi cukup capek waktu itu karena harus menghadapi 2 ekstrakurikuler dan pembelajaran yang cukup menantang jadi banyak main, nongkrong segala macam. Nah terus gue naik dari kelas 1 ke kelas 2. Di kelas 2 itu semester 1 tuh gue kurang bagus nilainya. Jadi semester gue kebut, gue langsung di ranking berapa 10 besar gitu nggak salah. Loncat jauh, tapi nilai akumulatif nggak cukup tuh. Nah karena naiknya jauh
Terus gue masuk ranking 10 besar dari bontot di semester pertama. Bruder bilang boleh saya kasih naik kelas, tapi harus di SMA yang ranking lebih tinggi dari PL. Waktu itu Bruder bilang ada 34 itu. Terus posisinya juga gak jauh dari rumah orang tua gue kan. Jadi gue pindah ke sana. Waktu gue pindah ke sana tuh rapotnya itu masih rapot SMA PL. Jadi walaupun itu lulusnya SMA 34, rapotnya SMA PL. Bro, dan tetap PL 95 lah ya jadinya. PL 95 jadinya. Nah, abis itu lu bisa sampai kuliah ke luar negeri. Waktu itu sempat di US juga ya. Itu tuh gimana, Bro? Ya, jadi gue S1 gue tuh sebenarnya ada 3 ya. Fakultas Hukum di Unpar pernah, di Trisakti pernah, dan Fakultas Ekonomi di Trisakti. Fakultas Hukum di UI, Fakultas Hukum di Parahyangan, dan Ekonomi di Trisakti. Tapi akhirnya yang selesai itu Trisakti Ekonomi. Nah, satu ya. Yang kedua, kenapa waktu itu gue di Jakarta dan tidak jauh dari orang tua waktu itu ya. Karena waktu gue lulus SMA tuh gue pernah cedera lutut. Jadi pernah cedera lutut, ada meniscus tears namanya. Jadi gue harus recovery. Jadi gue nggak bisa jauh dari Jakarta. Terus ya deket dengan orang tua. Terus akhirnya gue kuliah di Trisakti, yang di Bandung nggak gue selesaiin. Sementara yang di UI Hukum juga terlalu repot bolak-balik. Lalu lintas nggak sesimpel sekarang ya. Dan nggak ada yang online segala macam. Jadi akhirnya gue harus fokus pilih. Nah, dari situ gue lulus, gue sekolah di Inggris. Terus pulang dari Inggris, ya singkat cerita akhirnya gue masuk ke dalam dunia national security lah. Salah satu mentor gue tuh alumni PL juga. Siapa itu? Angkatan berapa tuh beliau ya? 72, PL 72, Pak Hotma Panjaitan. Wah, Pak Letjen Purnawirawan Hotma Panjaitan. Dubes RI di Singapura sekarang. Jadi beliau yang bilang, wah Tok, pokoknya kalau orang itu belum ketemu tracknya, panggilan hidupnya, sekolah apapun tuh nanti nggak pas karirnya gitu. Nah, gitu ya? Kayaknya kamu ada psychological trait di national security nih. Nah, akhirnya beliau banyak meng-coaching gue. Dan singkat cerita, gue waktu itu bergabung jadi salah satu staf khusus di Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat. Itu waktu Pak Hotma masih Brigjen ya di situ ya? Ya, beliau Kadis Penatnya. Kadis Penatnya waktu itu. Oke. Jadi di situ terus gue juga dengan beliau running majalah Defender ya. Terus dari situ ya udah jalan Tuhan nih, gue dapet berkat tuh yang nggak terpikir sebelumnya. Gue dikirim ke National Defense University di Washington DC. Itu kayak Unhannya sana ya? Sebenarnya lebih tinggi seperti ya? Lemhanasnya lah. Seperti Lemhanas ya. Oke. Waktu itu gue masih usia 29. Jadi gue termuda sepanjang sejarah lah. Masuk ke situ ya? Di Amerikanya untuk jadi yang masuk situ biasanya umur 44 lah. Jadi perwira-perwira internasional juga usianya nggak ada yang di bawah 35 lah. Gitu. Jadi gue waktu itu paling muda, 29, lulus umur 30. Terus pulang dari situ ya gue di Kemhan. Dan waktu itu di Kemhan Menteri Pertahanan salah satu role model gue lah, Profesor Yono Sudarsono. Almarhum ya. Almarhum baru meninggal. Dan waktu itu Pak Syafri Samsudin sebagai sekjen. Dan gue di situ dikasih kesempatan untuk ikut terlibat dalam drafting polisi-polisi strategis pertahanan. Dapat hadiah lagi dari Pak Yuwono tuh, PhD dikirim ke luar negeri Fulbright. Akhirnya ketemu lo kan? Iya, ketemu di orientasi Fulbright. Ya, akhirnya sama-sama kita di Amerika, batch yang sama. Terus akhirnya ya gue tapi gue nggak selesai di Amerika waktu itu. Dari waktu itu gue berangkat master, lu udah langsung PhD waktu itu ya? Iya, jadi lo master dulu kan? Lo master dulu, gue PhD. Tapi malah gue dari Ohio State pindah ke Scar School of Policy and Government, GMU di Washington DC. Gue gak selesai PhD-nya tuh, gue malah selesai Master of Public Policy-nya. MVP-nya selesai. Ya, habis comprehensive exam gue switch, terus gue langsung PhD-nya pindah ke Inggris di Exeter University. Tapi gue mainly based di Washington DC. I see. Waktu itu ya, terus istri gue juga waktu itu kuliah S2 di Georgetown, dan ada beberapa aktivitas yang gue kerjakan di Washington DC waktu itu. Jadi itu pintas ya. Jadi memang minatnya di national security gitu. Itu jalan ninja lo lah ya. Bukan lah. National security. Bro, tapi kali ini bro, ini kita by the way Om Bro, kita ini taping tanggal 10 April 2026 ya. Dan ini lagi ada situasi yang it's an ongoing situation, fluid, sangat cair situasinya. Yaitu di Teluk Persia, di Iran lah intinya. Dan ini
Bro Wanto ini akhir-akhir itu sering banget nih jadi narasumber di ya Metro TV lah, Kompas TV, sampai rebutan nih bro. Nah bro, ini gini nih, ini udah memasuki minggu ke-6 sejak Amerika ya mungkin waktu itu agak dikompor-komporin sama Israel gitu ngebom Ayatollah Khamenei 28 Februari meninggal. Nah terus sekarang ini menurut lo gimana tuh bro? Di dalam 6 minggu ke belakang ini itu penilaian lo gimana dan kira-kira dalam 2, 3, 4 minggu ke depan tuh situasinya bakal seperti apa bro? Oke, jadi gini, gue akan terangin dulu Timur Tengah ini secara komprehensif ya. Siap. Ya, jadi kita harus ngelihat Timur Tengah ini sebagai namanya regional security complex. Jadi satu region atau sub-region di planet bumi yang berbeda atau terpisah secara geografis dengan wilayah lain. Oke. Di mana di dalam satu region tersebut terdiri beberapa negara yang mempunyai hubungan kuat ke belakang secara historis, secara ideologis, teologis, dan interaksi politik, ekonomi, sosial termasuk militer yang sudah sangat dalam hubungannya. Di mana kejadian di satu negara akan berimplikasi kepada negara lain, dan regional security complex ini tidak mungkin bisa dipisahkan dari great powers. Pasti great powers selalu mempunyai pengaruh di setiap regional security complex. Great powers tuh kayak Amerika. Ya kalau sekarang Amerika, kalau Cina gitu. Iya, oke. Tapi artinya begini, ya oke lah China. Jadi great powers itu selalu mempunyai footprints di setiap regional security complex. Dan untuk Timur Tengah ini yang paling tua di dunia dan pengaruhnya jika terjadi apa-apa paling global impactnya gitu. Jika terjadi apa-apa gitu dan berdasarkan sejarah ya dari great power atau super power di masa ya zaman kuno dulu, Assyrian kuno, Egypt kuno, Babylon kuno, Persian kuno, Greece kuno, Roman Empire sampai Abbasid Khalifat, Ottoman Empire, Mongol, British Empire, American, semua punya footprint di situ. Sorry, jadi ini bukan masalah cuma great power sekarang ini pasca Perang Dunia Kedua, ini ngomong zaman nabi-nabi ya. Oh, zaman dulu juga iya, udah kayak gitu. Semua punya footprint di situ gitu. Bahkan dulu bangsa Israel itu pernah masuk dalam pembuangan oleh Babel, Nebukadnezar kan. Dan akhirnya pada saat Babilonia itu dikalahkan oleh Persia, zamannya Cyrus the Great, malah Cyrus the Great yang memerintahkan supaya orang-orang Yahudi kembali aja ke Kanaan. Dan Cyrus the Great itu adalah leluhurnya Persian. Jadi hidupnya 600 sebelum Masehi, meninggal 530 sebelum Bener kan Masehi. zaman nabi-nabi kan. Ya. Dan selanjutnya juga jadi rebutan terus Yerusalem karena memang mempunyai background teologis yang sangat dalam bagi kepercayaan di Timur Tengah ya. Ibrahimik ya. Dan Yahudi, Kristen, Islam dan semua memandang bahwa Yerusalem itu merupakan bagian suci dari iman dan juga Timur Tengah ini tua ya. Dan singkat cerita jika kita bicara Timur Tengah di tahun 1920 itu wilayah Timur Tengah itu mayoritas adalah Ottoman Empire. So ini fast forward dari zaman nabi-nabi ke Perang Dunia I ya. Ya. 1920 di mana ya peruntungannya Ottoman zong lah dia, zong. Bubar lah Ottoman tuh. Jadi Ottoman bubar itu karena Inggris yang ikut menggerogoti kan, artinya Inggris yang mengambil. Dan waktu itu Ottoman soalnya di pihak Jerman ya. Iya, dia sama pihak Perang Dunia I berpihak dia kalah. Oke, terus ya udah dipretelin. Walaupun Kaisar Jerman saudaraan juga sama Raja Inggris kan. Gitu ya. Oh iya, benar. Cucunya Ratu ini kan. Ratu Victoria ya. Iya. Jadi kesimpulannya, sama Rusia juga, semua saudara kan. Nah jadi poinnya itu adalah tahun 20 Ottoman Empire itu dismantle. Ya terus itu singkat cerita menjadi British mandat, Prancis mandat ya, Syria, Libanon, Prancis mandat. Untuk British mandat itu tanah Palestina yang jadi Israel, Palestina sekarang dan juga Jordan dan juga Mesopotamia jadi Irak. Tapi ada satu wilayah Persian ini tidak pernah dibawa Ottoman Empire. Panjang cerita, lihat aja di podcast apa di tempat. Wah, kan gue banyak di interview mengenai itu tuh sejarah. Banyak tuh. Untuk tempat jelasin lagi. Sejarah Timur Tengah tuh berapa 4 SKS sendiri bro. Jadi Persian nggak beda, Persian beda. Nah tapi artinya tahun 20 itu Ottoman Empire runtuh,
Di Persian tuh Qajar dinasti yang Syiah juga runtuh. Nah, yang Qajar dinasti itu diambil alih oleh Reza Shah. Reza Shah adalah bapaknya Muhammad Shah Pahlavi. Muhammad Reza Pahlavi. Reza Shah itu. Dan akhirnya Reza Shah Pahlavi itu yang ditendang keluar oleh Ayatollah Khomeini kan tahun 79. Dan tahun 20 itu juga British itu mengambil alih Ottoman Empire dan mulailah muncul negara-negara di situ kan. Baik itu Jordan, baik itu Syria, Lebanon, baik itu Irak, dan juga Israel tahun 48, ya Palestina, otonomi Palestina dan negara-negara Gulf Country Council yang sebenarnya dari dulu udah ada gitu, tapi di bawah pengaruh dari Ottoman Empire. Nah, jadi yang mau kita bahas sekarang ini sebenarnya adalah satu fenomena sangat kompleks di Timur Tengah. Satu ya. Yang kedua kita harus lihat bahwa di Timur Tengah ini ada 3 stakeholders utama, yaitu Yahudi, Arab, dan Persian. Dan tantangannya adalah selalu bagaimana ketiganya itu harus bisa hidup koeksisten secara peaceful. Sebenarnya ketiganya itu adalah keturunan Nabi Nuh dari anaknya yang Sem. Karena anaknya Nabi Nuh itu ada Sem, Ham, Yafet. Nah, ini anaknya Sem. Sem itu punya anak 5. Anak pertama namanya Elam. Elam itu menurunkan orang Persian gitu. Nah, anak kedua tuh namanya Asyur, menurunkan bangsa Assyria. Yang ketiga itu Arsafat. Arsafat itu menurunkan Abraham atau Ibrahim. Dari Ibrahim itu ada Ismail dan ada Ishak. Nah, dari situlah Yahudi dan Arab. Yang keempat, kelima itu Lut dan Aram. Nah, jadi sebenarnya Persian ini anak tertua dari Sem gitu. Kalau dilihat ditarik garis ke atas gitu ya. Jadi semua anaknya Sem itu di situ. Son of Sam. Son of Sam lah di situ, Sons of Sam gitu. Sebenarnya saudara semua gitu. Saudara dari Nabi Nuh. Ini si super traveler yang hobinya traveling. Sejak pakai Brimo, dia tambah happy karena mau kemanapun jadi lebih mudah. Beli tiket kereta, pesawat, kapal, bus, sampai Wush, semuanya bisa. Ready, easy. Di jalan, yang pasti dia nggak mau kelewatan tontonan favoritnya. Dan kalau mau gaming juga tetap lancar. Karena semua vouchernya bisa beli pakai Brimo, yang mudah dan serba bisa. Brimo. Itu fenomena satu, bro. Fenomena kedua, kita harus melihat persaingan antara ruling power dan rising power gitu. Selama 500 tahun terakhir, setiap ada interaksi ruling dan rising power, ada 16 interaksi, selalu berakhir 75% dengan perang terbuka untuk penyelesaiannya. Sampai ada settlement baru, order baru gitu. Dan 4 itu termasuk perang dingin, itu biasanya diselesaikan dengan irregular competition. Jadi tidak ada naked warfare, naked konflik, tetapi dengan konflik yang sifatnya low intensity, tetapi heated di dalam suasana yang damai. Perang dingin lah, kira-kira gitu. Dan itu kan yang 78 79 itu ya, di mana atau tuh nyambung gak sih? Atau Mozadek ya ke dalam kalau di Persia itu episode penggulingan Mozadek apa beda gimana? Lagi nih. Oh, beda lagi. Jadi tahun 20 tahun 25 Qajar dinasti itu runtuh. Diambil alih oleh Reza Shah. Reza Shah itu berkuasa sampai 35. Nah, 35 diganti oleh anaknya Muhammad Reza Pahlavi. Nah, Muhammad Reza Pahlavi bilang supaya Persian berubah nama menjadi Iran. Itu Pahlavi yang bikin ya. Iran. Nah, ini Iran itu artinya dari etimologis Aryan, artinya mulia. Dan istilah Aryan itu lagi ngetop di Eropa karena Hitler juga menggunakan istilah Aryan, bangsa Aryan. Tahun 35. Tapi Aryan yang dimaksud oleh Iran ini beda dengan bangsa Aryannya Hitler, Jerman gitu. Nah, jadi mulia. Nah, di Iran ini ada 70% etnis Persia, sisanya itu etnis lainnya. Etnis lainnya itu salah satunya Azerbaijan, terus Kurdis, terus sampai bahkan ada Yahudi di situ. Arab, Yahudi semua ada di situ. Nah, ada 15 lah total etnis di situ, sekitar 15. Tapi mayoritas adalah Persian, 70% Azerbaijan dan Kurdi. Nah, tahun 35. Nah, tahun 53 ya. Ada Perdana Menteri namanya Mossadegh. Nah, Mossadegh ini masih keturunan ningrat dari Qajar dinasti, tapi terpilih secara demokratis. Tapi dan waktu itu rajanya adalah Muhammad Reza Pahlavi. Nah, di sini situasinya adalah Mossadegh itu menasionalisasi resource minyak. Di situ Inggris melihat itu sebagai suatu ancaman. Apalagi waktu itu kan juga kita nggak bisa menampik fakta bahwa great power itu tetap berkompet di
Timur Tengah. Ini tahun 53 ya. Tahun 53. Iya. Tahun 53 kan. Okay. Nah, tahun 53 itu kan berarti after World War II maksud gue itu ya. Habis World War II. Dan udah mulai masuk ke periode-periode perang dingin. Nah, makanya apalagi perang dingin kan. Nah, menasionalisasi ya nanti Soviet masuk kan Inggris nggak mau. Akhirnya MI6 dan CIA terlibat penggulingan Mossadegh. Nah, menggunakan organ dalam Iran. Salah satunya yang terlibat ya Muhammad Reza Pahlavi, rajanya Iran sendiri. Nah, akhirnya Mossadegh turun ya. Akhirnya berjalanlah negara Iran sampai tahun 79 itu terdapat gerakan masyarakat lah, karena dianggap ada people power gitu ya. Ada people power karena dianggap dinasti Pahlavi ini terlalu bourgeois dan mencentralize power dan juga economic resources di kerajaan di dinastinya gitu. Nah, ulama-ulama Syiah ini berhasil mendapatkan dukungan legitimasi dari rakyat dan akhirnya mengambil alih. Nah, pada saat ulama Syiah ini mengambil alih Iran, mereka langsung melembagakan ya, institutionalize ya bahasa Inggris ya, doktrin eskatologis Syiah Imam ke-12, di mana ya Islam Syiah itu kan mempunyai teologi eskatologis bahwa ada Imam Mahdi yang akan datang di akhir zaman, tapi Imam Mahdi ini somehow Imam ke-12 hilang di abad ke-9, disembunyikan gitu somehow dalam suasana mistis. Nanti akan muncul lagi, tapi untuk beliau muncul ini kebatilan itu harus hilang dulu, dan sumber semua kebatilan di dunia ini namanya Amerika dan Israel gitu. Great Satan. Nah, jadi langsung dipersonifikasi begitu. Nah, di sini menimbulkan fragmentasi langsung dalam regional security complex Timur Tengah. Itulah kenapa apakah benar ya? Apakah benar itu karena ideologi atau eskatologi tadi itu yang bikin kedubes Amerika itu menjadi target demo, bahkan sampai dirangsek sampai di zaman Jimmy Carter presiden itu yang hostage 400-an hari gitu kan, gawat ya. Jadi berubah. Jadi memang akhirnya regional security complex di Israel di Timur Tengah itu terbagi dua. Ya, antara Gulf Country Council dengan Israel yang moderat dengan Iran yang sama sekali berbeda. Karena orientasi geopolitiknya yang sebenarnya zero sum game banget sih gitu. Jadi bagaimana tujuannya adalah Amerika harus keluar dari Timur Tengah dan Israel harus punah, hilang dari peta. Waduh. Nah, sementara Israel sama Amerika juga akhirnya menganggap Iran existential threat kan. Artinya Iran yang 79, Iran 79. Ya. Sementara sebelumnya kan bangsa Persian juga tidak seperti itu gitu. Tapi harus dipahami nih, ini semua pemirsa rekan-rekan harus tahu. Ombros harus paham. Ombros harus paham. Jadi tahun 1502, ada 1502 itu Persia itu dikuasai oleh kelompok-kelompok Sunni dan Mongol. Jadi Turkmenistan kelompok Sunni ya. Jadi interaksi lah, ada keturunan Sunni Arab. Ya, karena kan dulu Persia itu didudukin oleh Rashidin, Khalifah Rashidin, Umayyah dan Abbasид. Lanjut sampai akhirnya banyak Arab Sunni di situ. Ada Mongol, ada orang-orang Turks di situ. Nah, 1502 ada seorang pemuda umurnya 14 tahun namanya Ismail I. Datang ke situ menduduki Persia dan mendirikan yang namanya Safavid Empire. Nah, dia Sunni nih. Dan mayoritas Persian tuh Sunni waktu itu, bro. Dia bilang gini, kalau kita tetap jadi Sunni, suatu saat kita dimakan sama Ottoman Empire. Jadi kita harus mengkonvert diri kita menjadi Syiah. Oh gitu. Nah, itu gak ada yang tahu tuh. Langsung lah Ismail I mengkonvert dirinya sebagai Syiah. Bahkan ulama-ulama yang itu dipaksa untuk menjadi Syiah. Supaya beda identitasnya dari Ottoman Empire. Karena Ottoman Empire lagi ekspansif di tahun itu. Dan Ottoman Empire itu wilayahnya sampai 5 juta kilometer persegi, bro. Balkan, Afrika Utara, Timur Tengah. Tapi nggak pernah bisa mengusik Persian karena Persian sudah punya identitas baru yaitu Syiah. Nah, gitu. Jadi mereka keras gitu loh, orang Persian yang mau beda dengan orang Arab. Akhirnya mereka juga nggak mau sama nih mazhabnya. Jadi jadi geopolitik, jadi kekuasaan variabel independennya. Jadi menurut catatan sejarah lo, perpecahan antara Sunni Ottoman dengan Syiah yang sekarang Persia lalu sekarang menjadi Iran itu motifnya itu politik gitu ya? Ya, motifnya politik karena tahun 1502 itu Safavid Empire itu raja pertama Ismail I itu udah membaca kalau mereka tetap Sunni mereka akan dimakan gitu.
Ini benar-benar 4 SKS nih bro. Nah, dari Safavid Empire jadi Afsarid Empire turun jadi Qajar Dinasti. Yo. Ya. Itu tahun Qajar Dinasti 1920 rontok bersama dengan Ottoman Empire. Tapi pemainnya tetap Inggris. Nah, Inggris di Persian, Inggris di sini gitu lah ya. Jadi super power Inggris waktu itu. Waktu itu super power Inggris. Nah, kan gitu ya. Nah, akhirnya yang Persian menjadi Iran, ya. Yang Ottoman Empire jadi negara-negara Arab, Iran, Israel, Israel, Jordan, Palestina sekarang, British Mandate ya. British Mandate, dan yang French Mandate-nya Lebanon sama Syria bro. French Mandate. French Mandate-nya itu. Ya udah itu. Nah jadi terbentuklah Regional Security Complex sedemikian rupa, dan tahun 67 pernah ada peperangan antara Israel melawan Jordan dan Mesir. Tahun 67 itu Six Days War itu. Ya, jadi Israel itu ngambil West Bank dari Jordan, ya. Karena Israel juga merasa dijanjikan oleh Inggris. Karena Inggris ini Six dan Picot. Si Six sama Picot itu orang Perancis sama orang Inggris, yang ngedeal sama warlord Arab, orang-orang Yahudi dan juga orang Arab dan Yahudi, bahwa mereka ini menjanjikan nanti ke Yahudi kamu punya negara, terus ke Arab kamu nanti punya negara. Six and Picot. Ini dua orang Inggris dan Perancis. Nah, janji sana sini kan. Nah, terus akhirnya mereka bagi-bagi tuh wilayahnya. Nah, terus si Israel dijanjikan tadinya 55% dari tanah Kanaan. Nah, tapi akhirnya nggak terwujud, malah terus diambil sama Jordan banyak. Ya mereka nggak terima. Terus akhirnya mereka settlement dengan perang. West Bank diambil, ya kan? Dan akhirnya hubungannya jadi erat tuh Jordan sama Israel setelah itu. Sampai sekarang malah erat, Raja Hussein malah erat sampai sekarang gitu loh. Nah, terus sama Mesir juga berantem kan? Berantem ngambil Sinai. Nah, terus tahun 73 diserang waktu Yom Kippur War. Diserang sama Mesir kan, dikeroyok sama negara-negara Arab, menang lagi Israel. Malah menang ya. Menang. Akhirnya deal Sinai dibalikin ke Mesir. Gaza dikasih balik ke Israel. Nah, uniknya tahun 48 ya, saya mundur dikit ya, tahun 48 pada saat Israel berdiri itu, ya ada 850.000 orang-orang Arab di tanah Palestina itu. Nah, terus saat itu tahun 48 sudah ada 100 juta orang Arab punya negara. Gulf Country Council semua itu, Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain, Arab Saudi, Kuwait, bahkan Jordan juga. Nah, lucunya dari 850.000 ini tidak terserap ke sana gitu loh. Nah, 150.000 memilih untuk bergabung masuk Israel. Makanya di Israel banyak orang Arab Islam banyak, jadi kongresmen segala macam. Yang 700.000 ini sekarang jadi orang-orang Palestina yang jadi kayak gitu, jadi 5 juta ini sekarang gitu loh. Nah, sementara Israel beranggapan kalau sampai Gaza dan West, ini perspektif Israel ya, Gaza dan West Bank itu merdeka, menurut Israel ya, merdeka. Ini nanti akan ditumpangi oleh Iran versi 79, rezim 79 akan taruh proksinya. Seperti Libanon ditongkrongin oleh Hezbollah. Nanti Palestina yang merdeka akan ditongkrongin oleh Hamas. Jadi melihatnya kan ancaman. Sementara dari Iran mengatakan, wah, kamu emang gak mau ngasih aja kok, gitu kan? Gak usah pakai alasan. Gitu, masalah alasan deh. Gitu. Nah, jadi kan suasana eksistensial bro. Nah, jadi sekarang kalau kita kembalikan ke dalam konteks sekarang ini, sekarang tantangannya adalah bagaimana ras Arab, Yahudi dan Persian ini bisa hidup peacefully coexistent, ya. Satu. Yang kedua, isu mengenai Israel Palestina itu diselesaikan setelah itu dan hindari konflik. Jadi kalau ada ketidaksepakatan, selesaikan dengan damai. Sebisa mungkin tanpa ributan. Dan ini sudah disepakati oleh negara-negara Arab. Makanya Mesir, Jordan, bahkan sekarang di bawah Abraham Accord, negara-negara Gulf Country Council bisa berhubungan lebih baik dengan Israel, dan termasuk untuk penyelesaian Israel Palestina, dan juga bisa berbicara bukan hanya dengan Amerika saja, tapi juga dengan P5 yang lain. P5 itu apa? P5 itu 5 negara yang ada dewan tetap, anggota dewan keamanan tetap di dewan keamanan PBB yang punya nuklir. Jadi Rusia, Amerika, Prancis, Inggris, China gitu. Nah, tapi Iran tetap keras, tidak. Harus zero sum game. Nah, ini masalahnya gitu, bro. Nah, Iran 79 ya. Iran 79. Nah, jadi
Nah, akhirnya Gulf Country Council yang negara-negara Islam Sunni juga melihat ini ancaman gitu loh dari perspektif mereka karena destabilizing. Nah, sekarang masuk negosiasi nih sekarang kan? Oke. Jadi benar. Oke, jadi kayaknya inflection point di sejarah itu tahun 20 Perang Dunia I, efeknya di negara-negara. Ottoman berdirilah negara-negara itu. Negara-negara itu dan lalu ada Israel dan menganggap kalau dia bertetangga dengan negara-negara yang merdeka juga secara militer gitu ya. Jadi existential threat kepada apalagi dengan deklarasi Ayatollah Khomeini tahun 79 itu ya, seperti itu ya. Emang kompleks bro. Dan wilayah Kanaan itu khususnya lagi diperebutkan Israel ini, kalau dihitung bro, itu hanya 1,5% dari wilayah Ottoman Empire yang di Timur Tengah. Jadi sebenarnya kecil sih. Cuman ada Yerusalem kan di situ. Iya. Penting buat Yahudi, Kristen dan Islam gitu. Jadi tapi simbolis banget ya. Simbolis dan memang dekat ke Afrika, Asia dan Eropa. Oke, sekarang kayak gini. Anggaplah gue setuju sama lo bahwa rejim Iran yang berdiri tahun 79 ini memang harus dirubah lah, maksudnya nggak. Ya gue nggak bilang harus. Atau jelas moderasi. It's part of the problem lah ya, maksudnya ketika dia Iran yang berdiri tahun 79 itu yang under Ayatollah itu ya nggak tahu ya, yang jelas ya Israel merasa itu existential threat ya bagi mereka. Oke lah, itu harus dirubah gitu misalnya ya. Apalagi juga ada track record human rights mereka yang nggak bagus gitu ya, maksudnya terhadap perempuan, terhadap aktivis-aktivis juga. Nah, tapi apakah itu dalam tanda kutip ya membenarkan apa yang dilakukan Amerika under Presiden Donald Trump gitu ya, melakukan aksi militer bahkan membunuh. Soalnya ya hal tersebut ya kan udah terjadi kan 47-48 tahun ya sejak Jimmy Carter. Obama juga punya plan, mungkin ada yang bilang gagal, ada yang bilang berhasil, tergantung lo di spektrum mana di politik Amerika gitu. Nah tapi kalau lo sendiri ngeliat ya, lo udah lama di Washington DC juga bro, itu gimana nih? Apakah langkah militer itu bagi lo bisa dibenarkan gitu? Jalan-jalan ke luar negeri selalu menyenangkan, apalagi sambil belanja barang-barang idaman. Seperti si shopaholic mancanegara yang hobinya belanja di luar negeri pakai debit BRI. Karena bisa transaksi dengan banyak pilihan mata uang yang mudah diatur pakai Brimo. Belanja ini, belanja itu. Ready! So smooth. Transaksi luar negeri bebas biaya konversi. Pakai debit BRI dan Brimo yang mudah dan serba bisa. Brimo. Jadi tahun 79 itu. Ya. Kita harus objektif juga. Munculnya Ayatollah Khomeini itu sebagai koreksi sejarah terhadap Mossadegh itu tadi. Bukan Mossadegh, dinasti Pahlavi yang korup juga gitu loh. Oke. Tetapi kan setelah itu pandangan geopolitik dari Ayatollah Khomeini itu benar-benar zero sum. Ya, itu poinnya. Jadi ya. kita nggak usah bicara dulu mana salah benar nih. Oke. Tapi langsung konfrontatif posisinya. Iya. Oke. Nah jadi dalam posisi yang objektif ini dari tahun 79 sampai tahun 2026 terdapat yang namanya Special Operation and Low Intensity Conflict antara Iran. Low Intensity Conflict ya. Special Operation and Low Intensity Conflict antara Iran dengan Amerika. Kekuatan Iran adalah satu, nuklir. Kedua, militer. Ya pasti topangannya adalah doktrin tadi yang kuat. Ya, yang ketiga adalah proksi ya. Aktor non negara. Aktor non negara itu Hezbollah di Gaza, Hezbollah di Lebanon, Gaza di Hamas di Gaza. Hamas itu Sunni ya. Iya. Dan Houthi di Yaman dan sel-sel di Syria gitu. Nah, maksudnya yang gua maksud ini kalau dari perspektif Amerika ya. Iya. Iran adalah negara yang paling banyak membunuh warganya dari perspektif Amerika melewat proksi-proksinya itu. Jadi misalnya di Lebanon banyak tentara Amerika tewas, sedang ada di barak diledakin dulu. Jadi atau mungkin operasi-operasi intelijen Quds Force menurut Amerika gitu loh. Jadi mereka tuh berperang bro dari tahun 79 sampai 2026. Cuman perangnya itu Special Operation and Low Intensity Conflict, tidak terbuka. Nah, upaya-upaya balance of power dilakukan juga di situ. Upaya-upaya exchange of energy, maksudnya adalah bertukar berinteraksi dan melakukan interaksi ekonomi, perdagangan itu juga dilakukan secara terbatas gitu loh. Iya kan? Dan juga ada upaya-upaya konstruktivis.
misalnya interaksi yang menimbulkan persamaan identitas dan kepentingan. Contoh ya, misalnya ya, anaknya Ali Larijani, almarhum yang kemarin kena tembak, kena misal, itu kan dokter di Emory University di Amerika. Oh gitu ya? Nah, jadi itu disebut special operation low intensity conflict. Perangnya itu perang low intensity di era damai gitu loh. Seperti itu, 47 tahun. Iya. Gitu loh. Iya kan? Incer-inceran, tembak-tembakan di balik layar, tetapi juga tetap saling menggalang. Nah, perang intelijen, proksi. Nah, jadi istilahnya tuh nggak gebuk-gebukan, nggak cakar-cakaran, tapi jutek-jutekan doang gitu. 2026 ini Presiden Trump mengambil langkah melakukan high intensity conflict. Dengan harapan menimbulkan strategic surprise, mengejutkan pimpinan Teheran, ya, mendekapitasi lah istilahnya. Dan diikuti oleh yang namanya dominasi militer yang dapat mendegrade kemampuan militer dari Iran, termasuk nuklirnya. Diharapkan selesai nih bro, 1 minggu. Habis itu udah selesai. Ternyata ada tahap ketiga, ngelawan Irannya kan gitu kan. Jadi rame. Nah, karena kenapa? Karena rakyat Iran ya ternyata belum berhasil mengganti rejimnya kan gitu. Sementara kalau kita belajar sejarah tadi, gue ceritain singkat tadi, sejarah Iran itu, pergantian rejim di Iran itu dilakukan oleh dalam sendiri, organ dalam. Jadi aktor luar itu hanya memoles saja. Nah, jadi pada saat setelah operasi militer dilakukan dan organ dalam gagal mengganti rejim di dalam, nah itu repot Amerika, menjadi trouble. Jadi lu meyakini, menurut keyakinan Wibawanto, memang ada menurut keyakinan saya, ada operatif, apakah intelijen Amerika CIA maupun Israel Mossad yang memang ya mereka beroperasi di dalam wilayah hukumnya Iran. Ya jadi gini bro, lo ngeliatnya harus gini. Selama 47 tahun terjadi namanya irregular competition. Semuanya, baik Iran melakukan hal yang sama, Amerika melakukan Israel melakukan yang sama. Jadi aktor negara dan non negara, termasuk juga instrumen-instrumen intelligence, militer, ekonomi, informasi, melakukan langkah-langkah yang agresif untuk menciptakan kondisi, untuk menginfluence society di masing-masing negara, untuk akhirnya mengenerate legitimacy kepada siapapun politisi di dalam situ yang disponsor oleh negara-negara ini. Kalau bisa Iran juga mempengaruhi supaya Presiden Amerika pro Iran, kira-kira ekstrimnya gitu. Tapi yang benar Israel. Nah, Israel Amerika juga mempengaruhi di Iran supaya pemimpin yang jadi di sana yang bisa kompatibel dengan kepentingan Israel dan Amerika. Kan kira-kira gitu kan? Sama gitu loh. Nah, nah, jadi harus ngeliatnya gitu. Nah, jadi center of gravity dari peperangan ini sebenarnya yang paling utama adalah heart and mind dari 90 juta rakyat Iran. Berarti hitung-hitungannya Trump salah lah. Maksudnya dia meleset lah waktu bukan salah apa, mungkin dia meleset. Plan B-nya yang Plan B-nya nggak jalan ya. Plan B-nya adalah ini balik ke plan A. Jadi oke lah yang disampaikan Trump begitu kan. Ini leader lo udah terbunuh. Sekarang please rise up gitu ya. Tapi itu nggak kejadian karena ternyata ya jadi akhirnya ini adalah Amerika mau cepat selesai, ya harus cepat selesai. Kalau enggak ongkosnya kemana-mana. Betul, nah itu tuh. Tetapi Iran mau ini lama. Kalau perlu sampai menjelang November 2026, di mana ada mid election. Di situ Trump akan mengalami kesulitan gitu dan Partai Republik itu. Jadi that's the point, ada. Nah sementara kita nggak bisa mengabaikan great power yang bermain. Bahwa kalau bisa China dan Rusia mau perang ini lama supaya apa? Supaya Amerika resource-nya drain. Malah dia yang ke-degrade. Degrade. Nah, apalagi Amerika itu, ya bro, militernya itu dibangun untuk siap menyiapkan kemenangan di satu perang total perang dunia. Itu idealnya. Dan disiapkan postur pertahanannya, ya. Yang kedua, 1,5 major theater war namanya. Apa itu? Jadi Amerika itu disiapkan menang 1 major theater war di Cina. 1 menang operasi containment di Timur Tengah, menang 1 operasi penangkalan di Eropa menghadapi Rusia. Di mana militer Amerika hadir di 4 wilayah di dunia. 1 di Indo-Pasifik, 1 lagi di Middle East, di Eropa dan di Northern America untuk mengamankan homeland. Nah, jadi kalau sekarang resource-nya itu habis dibuang untuk Iran, sebenarnya bolong tempat lain nanti.
apalagi sekarang NATO jadi pincang ya. NATO dan Amerika drifting. Iya. Nah, jadi kalau dari perspektif Rusia dan Cina, oke dengan ini. Kalau perlu diperlama ini. Iya, Nah, gitu loh. Jadi ini rugi buat Amerika dan Trump ini menurut gue ya mengabaikan laporan intelijen yang objektif dari awal daripada jenderal-jenderal. Makanya banyak jenderal-jenderal yang mundur kan. Ngeri ya. Ya gitu. Dan itu dia yang lo tadi bilang ya. Oke lah dari tahun 78 ada tahun 78 79 ada apa low intensity konflik. Dari 79 sampai 2026. Ya pada 79 sampai 2026 ada low intensity konflik. Tapi selama konflik-konflik itu terjadi, satu hal, Selat Hormuz nggak pernah ditutup, bro. Ini sekarang jadinya ini kan dan ini yang jadi di sekarang Selat Hormuz dicekek nih. Nah, dan betul. harga migas meroket terus sekarang ya dan akhirnya kita terdampak, bro. Nah, ini gimana nih? Ya memang akhirnya sekarang itu ada 3 variabel yang menjadi pertimbangan Amerika. Yang pertama adalah bagaimana jangan sampai ada eskalasi militer karena kesalahan kalkulasi ini berlanjut. Yang kedua, memanage proksi-proksi yang ada ini untuk berhenti menyerang. Which is ini juga tantangan yang sangat berat. Yang ketiga, bagaimana membuka Hormuz. Jadi sekarang objeknya digeser. Bagaimana sekarang harga minyak migas itu bisa stabil dulu. Distabilisasi ya. Karena geopolitical risk premiumnya udah sangat tinggi di situ. Banget. Dan udah banyak menguntungkan Iran, Rusia dan Cina dengan kondisi ini. Dan Eropa juga sudah komplain tentang keadaan ini dan implikasinya sudah ke Asia termasuk ke Indonesia. Mana-mana. Jadi Amerika juga sudah mendapatkan tekanan kalau dalam international politics dari third image global politics menekan. Domestic politics juga sudah tidak mendukung perang ini bipartisan di Republik Demokrat. Tinggal Trumpnya sendiri harus memutuskan bahwa beliau tidak ada pilihan lain, bahwa beliau tidak 100% aktor yang merdeka. Karena beliau adalah presiden dalam satu sistem negara demokratik. Gitu. Dan akhirnya mau gak mau beliau tetap harus comply. Karena saya udah bilang tuh, gue bilang kemarin waktu diwawancara sama Hotman Paris juga gue bilang, itu akan selesai setelah Lebaran, setelah Paskah Kristen dan Paskah Yahudi, selesai tuh. Ya ternyata kan bener, 6 minggu harus selesai. Paling lama 6 minggu karena jatah yang diberikan pada Trump itu extensionnya paling lama 6 minggu. Kita kan pernah PhD itu dulu. Pokoknya kalau nggak selesai nggak lulus loh. Gitu. Kalau di Amerika kan sekarang Trump dapat tuh comprehensive exam. Lu boleh ngulang. Lu janji 2 minggu kan beres. Beres-beresnya 4 minggu. Selesai, wrap up semuanya. Nah ini belum beres, 6 minggu udah maksimum. Nah, makanya dipaksakan kemarin deal itu. Tapi deal ini nggak taunya. Ini bukan comprehensive peace, bro. Ini adalah kedua belah pihak, Iran dan Amerika tidak siap eskalatif, tapi tidak siap juga menyentuh hal fundamental. Jadi ini hanya pause, strategic pause, nothing to touch. Dan deal 10 poin ini itu terbagi jadi 3 kategori. Gimana tuh? Kategori pertama adalah kategori yang paling mungkin dicapai, yaitu tidak menyentuh aspek ideologi masing-masing. Contoh, udah kita tenang dulu, jangan saling menyerang, kita komunikasi, itu aja paling. Yang berikutnya bisa nggak menurunkan jumlah sanksi, ya kan? Di live up. Itu paling ya. Nah masuk ke kategori 2. Kategori kedua ini semi realistis. Misalnya boleh nggak gue kata Iran memperkaya nuklir? Boleh, tapi batasannya tertentu. Dan di bawah pengawasan ketat International Atomic Energy Agency. Iya kan? Dan yang berikutnya misil, kekuatan militer, lu nggak boleh bangun misil balistik. Kira-kira seperti itu kan. Nah terus udah gitu sanksi bisa kita cabut progressively. Sanksi di Dewan Keamanan Nasional kita cek lagi kata Amerika. Dan mungkin akan dapat dukungan Rusia Cina. Gitu. Jadi itu mungkin masih bisa dinegosiasikan, semi realistis. Yang ketiga, yang nggak mungkin ditawar lagi dari perspektif Amerika. Pertama, nggak mungkin memberikan kepada Iran perlindungan terhadap proksinya. Proksinya nggak boleh diserang lagi. Artinya proksinya dijamin keamanannya. Nggak mungkin Amerika mau itu. Nggak mungkin. Yang kedua, terus Iran minta Hormuz dikuasai penuh oleh Iran. Nggak mungkin Amerika mengizinkan itu. Kalaupun itu dikuasai Iran, Amerika ikutan di situ juga. Pasti. Karena Amerika itu superpower dari merdeka 1776 sampai sekarang itu currency utama superpower adalah harus menguasai namanya freedom of navigation. Nah, jadi nggak ada tuh choke points yang di monopoli satu negara tuh. Nah, itu Amerika pasti nggak mau. Yang ketiga, nggak akan boleh bangun nuklir untuk persenjataan. Dan yang keempat, nggak mungkin Israel itu bisa diganggu oleh proksi dan Amerika nggak boleh bantu. Dan nggak mungkin Amerika mau keluar dari situ, dari
dari Timur Tengah. Jadi permintaannya Iran ini adalah maksimalis, bro. Sementara Amerika kepepet, mereka pengen cepat selesai, tapi nggak mau kehilangan leverage juga. Jadi ini eksistensial, bro. Nah, gue cuma mau ngomong, ini akan turun, pilihan cuma 2, akan turun eskalasi sementara, tetapi turun jadi special operation dan low intensity conflict, tetapi tetap akan intensified, bahkan lebih. Dan Iran akan harden. Dan semua negara yang terlibat dalam special operation low intensity conflict ke depan, itu melibatkan semua emerging teknologi dalam peperangan saat ini. Drone, AI. Enggak, gitu. 8 tuh lo kan orang teknik tuh, AI, machine learning, autonomous system, artificial intelligence, bioteknologi, big data analytics, directed energy, robotics, hypersonics. Nah, semua itu akan digunakan tuh. Nah, jadi lebih tinggi intensifikasinya. Dan ini sebenarnya ya staging menuju perang yang nggak akan terhindarkan, bro. Karena sekarang ini proxy war udah berlangsung 47 tahun. Limited war udah, escalated war udah. Tinggal 2 step lagi nih. Jadi regional war dan keterlibatan great power lainnya yang sekarang masih di balik layar, obvious, dan akan menjadi multi front battle baik di Indo-Pasifik dan juga untuk di Eropa, Ukraine, dan akhirnya yang di Hormuz ini melebar kemana-mana kan. Nah, itulah perang dunia gitu loh. Jadi ini tinggal 2 step lagi menuju perang dunia 3. Dan gue juga jadinya teringat ini ya, cikal bakal terbentuknya angkatan udara tuh kan sebenarnya dulu kan ya ketika ada teknologi pesawat, terus dari pakai pesawat ngelemparin granat ke bawah tuh yang di perang-perang regional di Spanyol. Nggak tahu ya pas perang dunia 1, perang dunia kedua tuh udah ada angkatan udara bener-bener yang dan sampai bisa sampai dogfight segala macam gitu ya. Nah ini mungkin sekarang ya nggak tahu nih teknologinya yang mulai emerging tadi yang sebelum bilang itu. Ya sebenarnya ini si super traveler yang hobinya traveling. Sejak pakai Brimo, dia tambah happy karena mau kemanapun jadi lebih mudah. Beli tiket kereta, pesawat, kapal, bus, sampai Wush, semuanya bisa. Ready, easy. Di jalan, yang pasti dia nggak mau kelewatan tontonan favoritnya. Dan kalau mau gaming juga tetap lancar. Karena semua vouchernya bisa beli pakai Brimo, yang mudah dan serba bisa. Brimo. Sebenarnya gini, jadi semua kan berangkatnya dari darat ya. Angkatan udaranya Amerika juga dulu kan ada angkatan darat kan. Jadi tetap ya ada yang namanya konvensional deterrence, artinya darat, laut, udara, perang darat, laut, udara, nuclear deterrence, ditambah aja tinggal space dan cyber. Nah, dengan menggunakan itu, gitu loh. Matra baru ya. Cyber dan bahkan cyber itu kan perang informasi sekarang, ya kan, dan lain-lain lah. Nah, jadi bahkan bro, kalau lo ingat Stuxnet, virus yang diserang, yang dikirim oleh Amerika dan Israel, zaman dosen gue tuh General Michael Hayden dulu, ya, jadi direktur National Security Agency, mengirim Stuxnet kan, kan lumpuh itu fasilitas pengayaan uraniumnya Iran. Jadi mereka juga bilang begini. Melawan Iran itu mau pakai cara Sun Tzu, low intensity atau konfrontatif. Nah, mereka semua di Amerika yang mengerti national security, mereka semua setuju bro bahwa mereka mengharapkan terbentuk rejim di Iran yang mendapatkan legitimasi mayoritas rakyat Iran dan akhirnya rejim ini bisa hidup kompatibel dengan semua komponen di Timur Tengah dan P5. Idealnya begitu. Walaupun ada ketidaksepakatan diselesaikan dengan cara less violent. Nah, tetapi ways-nya yang beda bro. Kalau seperti Michael Hayden, Stanley McChrystal, Admiral McRaven yang nangkap Osama Bin Laden, dan banyak kelompok di Washington, mereka beranggapan bahwa sebaiknya caranya jangan konfrontatif begini. Nah Obama bilang pilihan cuma 2. Kita tetap mengutamakan diplomasi yang sangat sulit, challenging, dengan sedikit operasi khusus dan perang intelijen, atau kita siap perang terbuka sekaligus. Nah ini kayak gini-gini bro. Kita harus objektif dalam sejarah. Ya kita nggak mengharapkan perang karena kemanusiaan akhirnya. Bahwa perang itu tidak terhindarkan. Makanya realis bilang damai itu sementara. Sementara liberalis bilang perang itu sementara. Nanti akan ada damai. Tapi pada saat realis bilang kalau ada balance of power yang tidak balance, maka perang tidak terhindarkan. Kalau liberalis bilang kalau kerjasamanya kurang erat, pasti akan ada perang. Kalau multilateral institusionalis bilang kalau lembaga-lembaga internasional nggak berfungsi baik, dia akan perang. Kalau konstruktivis bilang kalau kalian kurang interaksi, tidak terbentuk identitas yang menyambung, itu penyebabnya perang.
Jadi apapun itu bro, kalau sampai ini eskalatif dan akan terjadi perang, artinya memang ada sistem yang harus dikoreksi gitu loh. Dan biasanya dari situ great power berubah nanti. Dan great power tidak ada yang abadi bro. Nggak ada. Amerika juga sekarang begini, siap begini, dan China udah ngintip gini. Makanya China menawarkan diri sebagai broker nih sekarang di Timur Tengah. Makanya kenapa Pakistan diterima sebagai mediator? Tahu nggak alasannya? Iya, belakangnya Cina ya. Nah, gitu. Perlu terangin kenapa kayak gitu? Boleh sih sedikit. Oke. Yang gue tahu ya Pakistan beli apa? Enggak, jadi gini, kalau dalam tempur dari Cina kan. Kalau dalam perspektif Pentagon, Pakistan itu sudah masuk ke dalam aliansi Cina. Itu ya. Secara ekonomi sangat dekat dengan kebijakan luar negerinya Presiden Xi Jinping dan semua kebijakan obornya. Ya bahkan itu pulse of change-nya China itu termasuk Gwadar. Pangkalan Gwadar yang di Pakistan itu sudah menjadi pangkalannya PLA Navy. Yang kedua, secara militer, berarti secara militer dan ekonomi sudah connect ke China. Tetapi tetap mempunyai hubungan baik dengan Barat dan Amerika. Makanya perwira-perwira senior Pakistan tetap diundang ke sekolah militer di Amerika sampai sekarang. Nah, dan dia kekuatan nuklir, tetangga secara geografisnya Iran dan juga mayoritas Sunni, ya kan? Ya menjadi balancing kan? Ya bisa memahami Barat, bisa menjadi mediator. Dan satu lagi bro, kenapa kasatnya Pakistan yang terlibat? Karena kasatnya Pakistan itu dalam tanda kutip membawahi yang namanya Inter-Service Intelligence, lembaga intelligence-nya Pakistan yang paling kuat, baisnya paling kuat militer itu. Nah, jadi mereka tuh tahu persis secara operasional day to day what's happening so far selama 47 tahun terakhir gitu loh. Apa yang terjadi. Tapi lo harus tahu, Pakistan itu cuman mediator, bridger aja. Gak bisa menentukan outcome. Outcome-nya tetap ditentukan oleh Washington, Israel dan Iran sendiri gitu. Interlokutor ya. Jadi interlokutor yang udah sediain tempat deh. Taman belakang. Semua diselesaikan siapa yang fight di taman belakang. Bukan jadi wasit juga. Ya? Mungkin main jadi wasit adalah pengaruh dari Rusia dan China yang mengawasi. Begitu bro. Dan dia kekuatan nuklir. Dan jumlah nuklir berapa? 13.000 arsenal. Paling banyak Soviet, kedua Amerika, ketiga Prancis, Inggris, China. Tadi gue udah bilang itu kan. Pakistan. Baru India. Baru Israel, baru North Korea. Waduh. Jadi itu. Nah ini kan gini bro, itu kan sebenarnya ya, itu kan ya buat orang sehari-hari kan, wah ini jelimet banget men. Tapi kok dampaknya kerasa banget gitu ya. Ya sejak, pokoknya intinya bla 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 bla. Wah, ketika Hormuz dicekek baru nih kerasa di pocketbooks, di anjing stok gue di indeks nih. Waduh. Kurs dolar naik lah segala macam. Sekarang harga aftur naik. Jadi yang tadi pengen liburan jadi wah mungkin gimana gitu. Tapi jadi gini, oke lah, hal-hal itu kadang-kadang di luar kendali kuasa Indonesia gitu sebagai negara yang berdaulat ya. Tapi gimana ya kita harus berpostur seperti apa gitu ya supaya kita mungkin agak terlindungi lah, terinsulate. Mungkin bukan terlindungi secara militer ya, mungkin agak jauh kalau secara, tapi ya itu dampak-dampaknya itu bro. Menurut lo gimana bro? Jadi Indonesia itu kan middle power yang bebas aktif ya. Jadi postur luar negerinya itu satu ya. Itu ada 6 komponen Bo. Orientasinya itu kita bukan merevisi dunia. Level kita belum di situ. Yang kedua, sumber ancaman kita tuh di Indo-Pasifik. Jadi kalau Indo-Pasifik goyang, itu bahaya buat kita. Karena itu dekat banget ya. Nah, Indo-Pasifik juga kita. Nah, dan Timur Tengah tuh sudah garisnya Indo-Pasifik sudah. Hormuz itu sudah di garisnya Indo-Pasifik. Oh gitu? Iya dong, udah perbatasan Middle East dan Indo-Pasifik. Oke. Nah, yang ketiga adalah instrumen kita itu yang di depan itu tetap diplomasi. Nah, yang keempat, orientasi kita di dalam bergaul itu kita bukan bandwagon atau yang ikut yang besar atau membalancing kita tandingin gitu. Kita adalah hedger bro. Hedger itu harus dibedakan dari kutu loncat. Hedger itu bisa masuk kemana-mana, tapi dipercaya. Kalau Om Bro, kalau denger hedging ngerti lah ya. Harus hedging. Oke. Nah, jadi gimana kita harus hedging bro? Nah hedging, jadi harus jadi aktor yang dipercaya. Sama semua direspek. Dan yang terakhir adalah dua terakhir adalah kita harus jelas dalam memberikan signal dan red line kita harus jelas. Mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, terus di dalam negeri
kita harus kompak. Ukurannya apa? Public trust kepada pemerintah saat ini sekarang harus tinggi, itu dulu. Karena foreign policy itu hanya berhasil jika domestic policy-nya mendukung. Oke. Nah, terus yang kedua, kita harus punya ketahanan nasional yang kuat, kan? Termasuk dalam fiskal dan moneter dan energi. Ya, kita juga harus mulai memikirkan penghematan dan diversifikasi energi dan diplomasi energi, nggak ada yang lain. Dan kita harus melakukan yang namanya yang disebut dengan efisiensi, ya. Dan yang satu yang nggak boleh kalah penting nih bro, action. Nah, action. Dan kita coba perhatikan fiskal kita. Kalau sampai terjadi perang, kita harus berpikir siapa yang mau pinjemin kita uang. Kita harus perhatikan bahwa rating kita di dunia internasional juga dipercaya. Yang sekarang malah kebalikannya bro. Ya, kita semua pintar-pintar di sini, bros PL. Nah, nilai sendirilah apa yang gue sampaikan. Oke. Nah, ini tantangan kita. Secara moneter juga, pilarnya kan fiskal, moneter. Moneter bicara mengenai berapa uang yang beredar, berapa harganya, dan stabilitas rupiah terhadap barang jasa dan juga terhadap kurs. Nah, kita harus bisa mendapatkan kepercayaan dari aktor luar negeri, aktor negara, dan aktor non-negara termasuk lembaga keuangan kan. Siapapun mereka. Iya dong. Nah, itu poinnya. Dan juga pada saat nanti ada perang, pasti akan ada perang informasi. Kalau rakyat sudah tidak percaya sama rakyat, sama pemerintah, lu bisa bayangin nanti perang dunia ada dua kubu besar, itu pasti pengaruh perang informasi sampai ke Indonesia. Yang saudara kandung bisa berantem kalau kita nggak solid. Kemana-mana ini. Nah, paling tidak secara militer kita harus punya penginderaan yang kuat di wilayah laut. Karena tuh nanti kalau sampai ribut di Hormuz, turun sedikit ke Samudra Hindia, itu pasti langsung nggak lama lagi Selat Malaka akan rame. Great powers akan turun semua di sana. Karena konflik itu nanti pasti akan bergeser ke Selat Malaka, naik ke Laut Cina Selatan, naik lagi ke Semenanjung Korea. Yaitu perang dunia udah. Sementara Rusia dengan enaknya ngambil bermain di Ukraine, Amerika sudah keteteran, dan NATO dan Amerika juga terpecah. Gitu. Karena NATO dan Amerika sekarang mencapai satu titik titik ketidaksepakatan dengan cara bagaimana menyikapi keadaan dunia gitu loh. Nah, sementara di dalam perjanjian saat ini yang sekarang berlangsung di Pakistan ini, kedua aktor yang berunding itu sudah defisit trust-nya. Sementara Amerika dan NATO sudah berkurang trust-nya sebagai part ally. Lu bayangin gak bro? Sementara di Indonesia terus aja ada penghujatan pada pemerintah. Kita lihat di sosial media kan, pro kontra apapun itu. Nah, ini kita harus bisa secara organik, pemerintah harus meyakinkan domestic audience untuk bisa bersatu, untuk winning their heart and mind. Let them think to support the government gitu loh. Nah, sehingga pemerintah harus membentuk pemerintahan yang bersih dan non corruptible dan dipercaya. Nggak ada lagi karena di semua dunia ini saling nggak percaya. Sekarang kalau lu lihat tadi yang gue jelasin tuh. Dan diplomasi energi itu ya bro ya. Jadi emang diplomasi energi luar biasa gitu loh. Dan kita itu nggak cukup netral. Kita harus punya maneuvering space. Jadi mau presiden mau masuk BOP, tidak masuk BOP. Gitu. Lo mau kesana kan? Gue udah tahu. Gue pikiran lo bro. Enggak sih. Tapi emang benar. Karena juga BOP ya sempat disebut-sebut gitu ya. Apakah ini mempengaruhi sebenarnya dulu partisipasi kita ya, meskipun akhirnya itu kalau nggak salah sempat dicabut atau disuspend atau gimana ya bahasa terangnya ya. Bahasa terang. Emang ada bahasa gelap? Maksudnya oke, dulu sempat bersepanggung lah dengan leaders yang pemimpin dunia tergabung dalam BOP, namun mungkin agak backtracking sedikit. Tapi itu gimana bro? Pengaruhnya terhadap kredibilitas kita di diplomasi internasional bro? Jadi gini ya, BOP itu adalah minilateral. Jadi minilateral ini adalah kumpulan negara-negara yang berkumpul secara ad hoc untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam waktu tertentu. Jadi aspek kelembagaannya belum kuat. Ad hoc dulu ya. Contohnya misalnya BRICS. Iya. Misalnya AUKUS, Amerika, UK dan Australia. Misalnya Quad, India, Jepang, Amerika, Australia. Atau BRICS lah ya. Iya BRICS. Jadi gampang masuk, gampang keluar. Tingkat keeratannya itu tidak sekuat EU, ASEAN gitu loh. Nah, itu satu. Yang kedua, setiap negara yang masuk dalam minilateral itu pasti punya hitung-hitungan ya. Supaya negara sebagai aktor
itu mempunyai agency. Tuh bedanya agency. Agency adalah kemampuan suatu aktor untuk melewati rintangan structure gitu. Nah, structure itu bisa terbentuk dari ideologi, dari power relationship, dari institusionalisasi, dan dari faktor material power lah. Yang ada di dalam struktur dunia ini. Nah, sehingga dengan masuknya satu negara ke dalam unilateral, itu diharapkan menambah agency kemampuan seaktor untuk merealisasikan visinya. Sehingga kalau punya visi 100% tercapailah 70% lewat masuk di unilateral ini. Itu prinsipnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat baiknya nih, itu kehadiran Presiden Prabowo di BOP itu bisa mendeter great power konflik. Kalau positifnya, kalau bisa digunakan untuk sana baik. Menambah akses negosiasi Indonesia. Menambah deterrence pertahanan Indonesia, teknologi pertahanan Indonesia, kerjasama intelijen dan lain-lain. Nah, tapi yang menjadi concern domestic audience, mereka tidak paham ini. Satu. Yang kedua, ada informasi bahwa harus bayar misalnya gitu. Itu kan nggak jelas gitu waktu itu kan, jadi rame, isunya liar kemana-mana. Terus yang ketiga, yang paling utama sebenarnya apa? Faktor Presiden Trump. Jadi faktor pribadi Presiden Trump, personalitinya terlalu kuat di situ, sehingga kesannya unilateral ini miliknya Trump dan sepenuhnya driven by Trump. Dan padahal nggak gitu. Secara normatif tidak begitu pasti diterangin, tapi secara praktek, kan orang bisa menilai. Gitu loh bro. Nah, silakan aja nilai kan. Nah, jadi yang diingatkan adalah jangan ke-drift ke sana dong. Ya kira-kira gitu kan. Oh, sementara presiden juga punya argumen sendiri. Jadi perdebatan publik yang harusnya dijelaskan aja sih. Dan intinya jangan kita paranoid dulu terhadap means dan ways yang kita gunakan di dalam bermanuver di international space, international maneuvering space. Tapi lebih kepada rakyat itu mengerti dan memberikan legitimasi kepada negara, dalam hal ini presiden, untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu di luar negeri untuk memastikan agensinya itu bertambah bukan berkurang gitu. Iya sih, benar sih. Tapi memang benar juga ya kalau misalnya presidennya bukan Trump, presiden Amerikanya bukan Trump, mungkin ya kita nggak akan terseret-seret juga. Maksudnya gini, kita pengen punya hubungan lebih baik dengan Amerika ya sebagai great powers, dan juga mungkin ya supaya memperkuat teknologi militer kita juga. Dan mungkin juga ada yang ada narasi-narasi loh terbangun dari zaman Gus Dur, kenapa sih nggak normalisasi hubungan dengan Israel misalnya. Salah satunya untuk itu meningkatkan agensi kita juga kan. Ya tapi ya udah sialnya pas Pak Prabowo jadi presiden Amerikanya tuh Trump gitu. Trumpnya kayak gitu kan. Trumpnya juga kalau bicara nggak hati-hati gitu loh. Nah iya. Bicaranya juga menimbulkan konflik yang nggak perlu gitu. Sementara dalam politik apa bro? Persepsi is reality, jaim dong. Exactly. Jaim dong gitu. Apakah persepsi reality? Apalagi sampai dikait-kaitkan dengan gugurnya kontingen Garuda di Libanon ya. Emang sangat kita sayangkan tentunya kami keluarga besar alumni Pauli Luhur berduka cita terhadap gugurnya prajurit-prajurit kita. Tapi juga ada persepsi yang keliru ya. Itu kita bukannya berdiam diri, itu kan karena kita udah BKO kan ke Dewan Keamanan PB itu. Penjelasan itu gimana bro? Ya sebenarnya setiap ya kita send our condolence lah, simpati untuk rekan-rekan Tentara Nasional Indonesia. Tapi kan gini, setiap tugas ada risikonya, dan penugasan militer nih ya. Penugasan militer risikonya adalah meninggal. Iya sih. Ya, di mana aja. Iya kan. Baik pada saat melakukan operasi militer perang atau operasi militer selain perang. Yang kedua memang sudah menjadi komitmen Indonesia sebagai negara untuk aktif di dalam keamanan global, perdamaian dunia. Karena keamanan nasional Indonesia tidak terpisah dari keamanan global. Yes, betul. Dan TNI yang terlibat ini 3 orang ini, ya, dia adalah perwakilan Indonesia. Jadi melihat mereka sebagai Indonesia yang ada di Libanon. Yang keempat, ini adalah bagian dari komitmen Indonesia sebagai anggota PBB yang sudah lama mengirimkan pasukan perdamaian. Yang berikutnya kita juga sudah lama beraktivitas di Libanon. Jadi apapun itu kembali kepada PBB yang bertanggung jawab untuk melakukan investigasi, memberikan laporan apa adanya, dan yang ketiga, kalau kita masih mau terus di situ dan saya himbau tetap terus di situ, yaitu adalah meningkatkan namanya force protection. Tapi bottom line-nya bro, sekarang Indonesia harus sadar dan harus melatih TNI yang dikirim ke sana untuk menghadapi bukan peacekeeping, tapi apa namanya?
Apa? Peacekeeping? Bukan peacekeeping, selama ini peacekeeping. Peace enforcement. Peace enforcement. Naik pangkat. Jadi selama ini Indonesia selalu peacekeeping, nggak pernah ngirim pasukan buat peace enforcement. Jadi harus di level up nih ya, level TNI up, kita. Apalagi daerah konflik gitu. Nah, jadi itu sih. Karena daerah konfliknya juga kita expect akan eskalatif gitu ya. Kita pun dari peacekeeping jadi peace enforcement ya. Iya, jadi siap dalam perang ini, bukan peacekeeping. Dan force protection juga harus makin meningkat dan Indonesia harus mengambil lesson learn, bro. Lesson learn, bro. Ya sebenarnya militer itu, bro, semakin banyak perang, semakin dia jago, gitu aja. Nah, jadi memang ya ini pembelajaran buat militer Indonesia. Kalau dilihat positifnya, bro. Iya sih. Tapi gini, bro ya, ini kita kan kalau di PL kan kita dulu punya tradisi nih, bro ya. Kalau menyelesaikan konflik mau yang panjang, mau yang kompleks, mau apa, wah kita selesaikan di taman belakang. Kalau dalam kompleks kayak gini, konteks kayak gini, bisa gak sih, bro, kayak siapa nih yang harus ditamanin di di taman belakang PL nih, bro? Ya paling yang ditamanin, mungkin yang ditamanin yang paling. Jadi gini, kan proksinya Iran itu kan minta diamankan. Iran minta proksinya jangan diganggu kan? Iya kan. Sementara Amerika nggak mau proksi harus dicuti. Kalau proksinya tetap dibiarkan, Gulf Country Council sendiri, Islam sendiri juga nggak terima gitu loh. Gak aman buat mereka. Gitu. Nah sekarang kalau misalnya mau dibiarkan, jadi yang ribut siapa gitu? Oke, sekarang Iran versi 79 ini kan terkucil di Timur Tengah. Iya. Ya sudah, sekarang siapa yang nggak suka sama Iran? Kamu mau tunjuk siapa musuhnya? Oke. Amerika sama Israel. Udah, terpaksa mereka akan perang. Perangnya sampai anihilasi. Katakan begitu. Oke. Nah, kalau Iran dia akan menggunakan attrition. Jadi dibikin lama aja. Kalau mau habisin bom lah, habis lagi. Dipanjang-panjangin. Nah, tapi kalau sampai di bom nuklir di situ, apa yang didapat Amerika dia Iran? Konsekuensi ekologisnya, minyaknya belum tuh bisa dipakai lagi kalau udah dibom-bom semua. Oke, satu. Yang kedua, belum tentu itu memberikan kemenangan strategis politik. Karena mereka tidak hidup sendiri di taman belakang itu kan. Ada aktor negara lain, ada aktor-aktor lain, belum tuh mendapatkan simpati. Dan yang ketiga adalah ini penting juga, bro, mesti diantisipasi. Nah, kalau begitu Amerika habis-habisan nyerang Iran. Terus China membuat move di Laut Cina Selatan, Amerika mungkin udah kekurangan pelor dari sana. Dan Rusia juga manuver. Jadi faktornya banyak kalau mereka. Kalau dulu kan anak PL kan nggak mikir yang lain, berantem dulu, variabelnya cuma satu, selesaikan di dalam belakang. Kalau mereka variabelnya banyak, bro, nasional, regional, global, aspek domestik, tarik menarik kepentingan strategis, masa depan dan sekarang, jadi nggak bisa hanya taman belakang gitu, kecuali memang ini sudah eskalatif, perang ideologis melibatkan semua aktor, tidak ada jalan diplomasi, yaitu perang dunia. Aduh, istilahnya taman belakangnya mereka tuh perang dunia lah nanti. Selagi belum sampai ke taman belakang, kita ajak nongkrong dulu di warung di belakang, siapa Rosso, makan gitu. Nah, tenang dulu, kalau bisa tetap di itu. Walaupun lempar-lemparan sendok gitu ya. Waduh, jadi gitu, bro, Om Brus. Take away dari podcast kali ini adalah nggak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara kita di taman belakang. Waduh, Om Brus, nggak kerasa kita udah sejam lebih nih ngobrol sama Bro Wanto nih. Tapi emang seru banget. Kita belajar banyak banget. Ini pasti keluar di ujian lo kalau belajar sejarah Timur Tengah. Yang jelas esainya harus menyebutkan tadi fakta-fakta tadi, gimana inflection point tahun 20, tahun 7 Mossadegh tahun 79, 53. Wah, semua 79. Yoi. Sampai 67, sekarang 73. Yoi. di mana tadi dari zaman nabi-nabi sampai zaman Perang Dunia I. Semuanya bermuara di tanggal 10 April. Hari ini dong. Kita podcast taman belakang di Pakistan. kita bahas semuanya. Gila, luar biasa banget, bro. Bro, tapi sebelum closing kita harus sampaikan kembali lagi terima kasih kepada Telkom Indonesia ya, yang sudah mendukung acara Lustrum kita yang kemarin, Lustrum ke ulang tahun 60 tahun SMA Panggung di Luhur. Terima kasih sekali lagi. Dan Bro Wanto, thank you banget atas pencerahannya, atas wah, ini masukannya bukan hanya masukan pendidik ini
wejangannya tausiah politik Timur Tengahnya sangat luar biasa. Gua dan tentunya kita berharap apapun bagaimanapun caranya Perang Dunia Ketiga terhindari dan perdamaian bukan tertunda. Kalau terhindari nggak mungkin, pasti akan perang. Tertunda selama-lamanya. selama mungkin. dan apa konflik di Timur Tengah, Selat Hormuz kembali lancar dan ya harga bensin juga jangan naik loh. Jadi siapa yang menguasai Hormuz menguasai dunia nih sekarang. Betul, persis banget. Bahaya nih. Oke. Bro, thank you banget bro. Oke, thank you ya. Thank you for your time. Oke, thank you so much. Oke Om Bros, sampai jumpa dalam acara diskusi panel dari broadcast persembahan dari KPL. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Cheers.